Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, kita lanjutkan pembacaan fatwa dari kitab Al-Khulasah fi Fatawa wa Ahkam Ramadan. Seperti yang kita singgungkan sebelumnya, bahwasanya fatwa-fatwa ini banyak dibangun di atas madhab Hambali kebanyakannya, dan sebagiannya menggunakan ikhtiarat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pilihan-pilihan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau juga tokoh di madhab Hambali walaupun beliau tidak berpegang dengan madhab Hambali. Maksudnya di akhir hayatnya beliau, atau di fase suatu masa beliau itu sudah masuk dalam kategori mujtahid mutlak. Ketika beliau sudah di kategori mujtahid mutlak, beliau kemudian mengambil fatwa-fatwa atau madhab-madhab yang bagi beliau adalah kuat setelah beliau melihat kembali seluruh dalil dan istidlalnya. Panjang kalau saya bahas tentang itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkadang keluar dari madhab yang empat, tetapi berpegang dengan madhabnya para sahabat Nabi. Jadi madhabnya para sahabat Nabi ada yang tidak ada di madhab yang empat. Maksudnya madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ada yang bukan dari situ, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghidupkan kembali madhab dari kalangan sahabat tersebut. Panjang ya kalau saya jelaskan tentang masalah itu, butuh waktu tersendiri. Dan ikhtiarat atau pilihan-pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat banyak digunakan di zaman modern sekarang dan dianggap cocok. Makanya banyak mahkamah atau pengadilan-pengadilan di berbagai negara itu ya merujuknya akhirnya kepada pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal madhab dari negara tersebut mungkin terkadang bukan dengan madhabnya Ibnu Taimiyah, tetapi karena dipandang fatwanya Ibnu Taimiyah ini cocok dengan zaman sekarang, maka diambil. Seperti yang saya contohkan sebelumnya tentang masalah talak. Talak 3 itu tidak jatuh 3, tetapi jatuh 1. Yang dihitung majelisnya, bukan ucapannya. Itu kan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang didasarkan kepada madhab sebagian sahabat Nabi. Ibnu Taimiyah di situ dulu diserang oleh musuh-musuhnya karena masalah berpendapat dengan yang bukan dari madhab yang empat. Tetapi sekarang, di zaman modern sekarang, yang dipakai malah fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena itu lebih aman di zaman sekarang. Karena kalau dijatuh atau dikategorikan sebagai talak 3 sekali, itu kan langsung talak bain, berarti tidak bisa lanjut dengan istrinya, alias harus pisah. Harus istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan itu akan memberatkan, karena di zaman sekarang ini orang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Akhirnya pengadilan pada mengambil hukum ini, di antaranya pengadilan negara Mesir ya. Padahal negara Mesir bukan madhabnya Ibnu Taimiyah. Baik, panjang kalau saya jelaskan tentang itu. Kira-kira seperti itu ringkasan yang saya pernah ketahui. Kita masuk tsalitsan niyatus siyam, niatnya puasa. Dan ini nanti kita bahas apa saja permasalahan yang berkaitan dengan niat puasa lebih khususnya. Definisi niat al-qasd, yaitu memaksudkan sesuatu atau menuju sesuatu. Ini arti secara bahasa, memaksudkan sesuatu atau menuju kepada sesuatu. Wa syar'an al-iradatul mutawajjihatu nahwal fi'li libtigha'i ridallahi wa imtithal. Itu salah ketik, ketukar ya itu ya. Tak dulu baru ta. Wamtithali hukmihi. Definisinya kalau secara syariat adalah keinginan yang diarahkan. Keinginan yang diarahkan kepada suatu perbuatan dalam rangka untuk berharap ridha Allah dan dalam rangka untuk menaati hukumnya. Jadi ini adalah definisi dari niat, keinginan yang terarahkan untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka meraih ridha Allah dan menaati hukumnya.
Baik, kita masuk pada wujubun niyah, kewajiban berniat di dalam suatu amal ibadah. Tashihun niyyati wa aqduha, perbaikan niat, pembaruan niat, wa aqduha, dan mewujudkan niat, melaksanakan akad niat gitu ya istilahnya. Mewujudkan niat wajibun, wajib li sihhatil a'mal, dalam rangka untuk supaya amal perbuatannya sah. Jadi kalau mau amal ibadahnya tadi sah, maka harus diikuti dengan niat, harus ada niatnya sebagai kewajiban di sini. Baik yang berpendapat dia adalah rukun ataukah berpendapat bahwa niat adalah syarat. Adapun yang kita banyak bacakan di sini fatwanya kebanyakan adalah niat sebagai syarat dari suatu ibadah. Dalilnya apa? Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini hadis yang sangat terkenal, rata-rata semua sudah tahu hadis ini. Bahwasanya beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu berdasarkan niat-niatnya. Wa fi riwayah innamal amalu binniyati. Riwayat yang lain pakai bentuk mufrad, yang ini pakai bentuk jamak, yang sudah belajar bahasa Arab ya. Al-a'mal ini bentuk jamak, sedangkan yang riwayat yang lain innamal amalu binniyah pakai bentuk mufrad, tapi maknanya sama semua. Maknanya sama semua. Kalau yang mufrad ini ya dengan yang versi jamak secara arti nanti sama. Tidak beda. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Diperjelas dengan kalimat sesudahnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Sudah masih ingat ya tentang masalah ini? Man itu artinya huruf syarat, persyaratan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, jawab syaratnya apa? Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Diulangi lagi. Ini termasuk unik di dalam persyaratan berikut. Seperti bilang, barang siapa yang makan A, maka dia makan A. Tapi karena ini kaitannya dengan niat, nah berarti dibenarkan niat tadi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti berkaitan dengan niat tadi ya. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dianggap sah. Jelas? Dianggap sah. Kalau Anda perhatikan itu kan diulangi lagi. Persyaratannya disebut, lalu jawab syaratnya mengulangi fi'il syaratnya. Syarat yang disebutkan di awal tadi adalah niat yang muncul di dalam hati seseorang. Kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dianggap sah kepada Allah dan Rasulnya. Jelas ya di sini ya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan, yang mengenai dia, yusibuha itu artinya yang mengenai dia, yang dia menginginkannya, ingin mengenai dia. Asaba yusibu itu mengenai secara bahasa artinya ya. Yusibuha berarti dhamir huwa kembali, dan dunia itu perempuan ya. Bagi yang tidak tahu, dunia itu dihitung muannats perempuan, maka dhamir ha di sini kembali ke dunia. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan, yang dia mau kenai, atau kepada wanita yang mau dia nikahi, maka hijrahnya kepada apapun yang dia hijrah kepadanya. Ini juga unik. Persyaratan yang disebutkan tadi, perhatikan ya, persyaratan yang disebutkan di awal, itu berupa contoh. Rasul ngasih contoh, ada yang hijrahnya orang karena untuk perkara dunia, ada yang orang hijrahnya karena untuk wanita yang dia nikahi. Tapi dijawab syaratnya, Rasul tidak menyinggung contoh tadi, tetapi menggunakan kaidah umum kepada apapun. Menggunakan apa ini? Isim mausul. Isim mausul yang artinya yang. Dan dalam kaidah usul fikih,
Isim mausul datang di dalam siyaqus syart. Kalau ada isim mausul berada dalam rangkaian kalimat yang bermakna syarat, maka bermakna umum. Yufidul umum. Termasuk dari lafadz umum. Umum berarti apa? Apapun, semua. Sehingga diartikan maka hijrahnya kepada apapun yang dia menuju kepadanya. Hijrah kepadanya. Jadi di awal beliau hanya kasih contoh khusus A dan B, tetapi kesimpulan yang beliau berikan di dalam hadis ini luas, semuanya apapun. Ini dalam ya, hadis ini semua kalau dibahas satu persatu dalam, tapi kita hanya singgungkan sedikit dari faedah bahasanya tadi yang kita singgungkan ya, dari masalah persyaratan. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat, dan bagaimana Rasul menyimpulkan. Di yang persyaratan pertama, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, Rasul simpulkan jawab syaratnya adalah sama dengan syaratnya, berarti dianggap sah. Yang di persyaratan yang kedua, Rasul memberikan contoh A dan B, tapi kesimpulannya bukan terkait A dan B, tetapi lebih umum, mencakup semua apapun, bukan hanya tentang dunia atau wanita. Baik, tapi itu panjang kalau kita jelaskan lagi, itu merujuk kepada masalah syarah hadis arba'in. Kalau mau lihat tentang masalah ini lebih rinci, lihat saja syarah-syarah hadis arba'in yang rinci tentang masalah niat. Kita lanjutkan ya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tadi dalil umum bahwasanya amal perbuatan itu terhitung dengan perkara niatnya. Ya. Dan innama di dalam bahasa Arab, oke, saya kasih faedah bahasa Arab lagi sedikit. Innama, lafadz innama itu adalah lafadz hasr. Lafdzul hasri. Apa itu al-hasr? Al-hasr itu mengurung atau mengepung. Yang dimaksud berarti adalah at-takhsis, pengkhususan. Innama di dalam, baik dia itu di dalam ilmu balaghah ataupun di dalam ilmu usul fikih, innama itu yufidut takhsis awil hasr, bermakna pengkhususan. Jelas ya? Berarti amal perbuatan itu khusus dengan niatnya. Baik, kita lanjutkan ya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain yang beliau sebutkan tentang wajibnya niat dan berkaitan dengan materi ini lebih khusus adalah dalil yang disebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilihat di footnote nomor 4, hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan lafadznya adalah punya An-Nasa'i. Kalau lafadznya pun Nasa'i, punya An-Nasa'i, berarti yang Tirmidzi dan Ibnu Majah lafadznya beda, tapi maknanya sama. Disahihkan oleh Al-Albani. Dan ketika kita sebut disahihkan oleh Al-Albani, bukan berarti ulama yang lain tidak ada yang mensahihkan. Ada juga yang mensahihkan, hanya saja di sini kita nyebutnya Al-Albani yang disebutkan. Ulama lain juga ada yang mensahihkannya. Baik, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Jadi kalau kita sebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani, karena memang beliau yang paling banyak menyebutkan hukum hadis ya, dan paling mudah untuk dicari. Sedangkan kalau kita mau cari tashihnya Ibnu Hajar sulit, misalnya ya, harus kita cek kitab Fathul Bari yang tebalnya begitu panjang. Mau kita lihat sahih yang menurut Ibnu Katsir, harus kita cek tafsir Ibnu Katsir yang banyak, terus cek lagi Al-Bidayah wan Nihayah, terus cek lagi kitab-kitab beliau yang lain. Mau cek tashihnya Imam Nawawi, harus cek kitab A, B, C. Sedangkan kalau Al-Albani memang fokusnya dia memang mensahihkan atau mendhaifkan hadis, sehingga lebih mudah untuk dicari. Itu yang termasuk hal yang dimudahkan, alias sekarang jadi mudah. Oleh karenanya, sang pengarang kitab kalau mau nyari hadis ini disahihkan An-Nawawi atau Ibnu Hajar atau yang lain, pusing nyarinya ya, harus cek dulu Fathul Bari. Fathul Bari itu bukan membahas hadis ini saja, tapi banyak hadis yang lain. Maka berarti jangan kemudian apa istilahnya ya, orang itu karena sudah benci kepada orang tertentu, apapun perkataannya ditolak. Ini kan terlalu berlebihan, sehingga wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Orang kalau sudah suka kepada sesuatu, apapun yang diucapkan dibenarkan. Tapi kalau dia benci kepada sesuatu, apapun yang dia ucapkan ditolak. Jangan sampai seperti itu. Barang siapa yang tidak bayyata yubayyitu adalah artinya sebenarnya ya, membuat menginap di suatu malam aslinya ya. Bata itu menginap atau tinggal di suatu malam.
Yubayyid di sini menjadikan sesuatu tadi di malam hari. Menjadikan sesuatu tadi ada di malam hari. Dan ingat, patokan malam hari di dalam bahasa Arab bukan sampai jam 12 malam, setelah jam 12 malam terus masuk waktu pagi. Itu kan kalau versi kalender Inggris. Itu kalau versi kalender Inggris Greenwich. Kalau di versi bahasa Arab bukan patokannya jam 12 malam terus sudah masuk pagi, bukan. Patokan malam hari di dalam urf orang Arab, adat orang Arab adalah dari tenggelamnya matahari sampai terbit matahari, itu masuk waktu malam, dan lebih khususnya lagi adalah sebelum fajar. Barang siapa yang tidak berniat, berarti yubayyid di sini dimaksud berniat, membatinkan puasa qablal fajri, sebelum fajar terbit fajar, fala siyama lahu. Fala siyama lahu adalah jawab syarat dari persyaratan tadi, mannya adalah persyaratan. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya, alias tidak sah puasanya. Ini adalah dalil yang kuat atau biasa disebut dengan hadithul bab. Istilah para ulama biasanya disebut dengan hadithul bab. Hadisnya bab tentang wajibnya niat puasa. Gitu ya, alias dalil utama dari perkara ini. Dan hadisnya sharih, jelas, terang. Ini termasuk hadis yang sharih, tegas. Ya, tidak ada samar-samar di masalah ini. Di dalam teks tadi tidak ada kesamaran. Wa man khatara biqalbihi annahu shaimun ghadan faqad nawa. Barang siapa yang muncul di dalam hatinya annahu shaimun, dia berpuasa besok, maksudnya mau puasa, maka dia telah berniat. Alias cukup dengan hati. Patokannya adalah hati. Wa min dzalika idza tasahhara aw amsaka 'anit ta'am. Termasuk di antaranya adalah kalau orang tadi sudah sahur atau dia menahan diri dari makan sesuatu, berarti sudah mulai puasa. Dia sudah mulai puasa dari sebelum fajar, ataupun dia sahur sebelum fajar, maka sudah dihitung berniat. Karena ketika melakukan sahur, dan sahur ini sudah dihitung malam hari, sahur itu tidak dihitung hari esok. Saya ingatkan lagi ya, patokan hari di agama kita bukan mengikuti patokan Greenwich, alias jam 00 lebih 1, jam 0 lebih 1 menit dianggap pagi, bukan. Patokan agama kita bukan jam yang kita pakai itu ya. Jam 12 terus masuk jam 1 berarti sudah pagi, bukan. Dalam agama Islam dikembalikan kepada adat yang berlaku di masa Rasul, yaitu yang dimaksud dengan pagi adalah terbitnya fajar tadi. Maka sebelum terbit fajar itu masih masuk kategori malam. Sehingga orang masih bisa berniat ketika sahur. Dan orang yang sudah punya keinginan dari malam hari, dalam hati itu sudah dihitung niat. Sehingga orang yang melakukan sahur atau dia berpuasa sebelum terbitnya fajar pun, maksudnya tidak makan apapun sebelum terbitnya fajar, maka dia juga sudah dihitung sebagai berpuasa atau berniat, maksudnya di sini ya. Ingat ya, ini kembali kepada masalah hati. Kita lanjutkan. Al-masailu muta'alliqatun biniyatis siyam. Masalah-masalah yang berkaitan dengan niat puasa. Tabyitun niyati qabla al-fajri. Membatinkan niat di malam hari sebelum fajar. La yasihhu as-shaumu al-wajibu illa bi'aqdin niyati qabla al-fajri. Tidak sah puasa wajib. Dicatat dulu nih, khusus puasa wajib tidak sah kecuali dengan niat. Kalau puasa wajib itu harus niat sebelum terbit fajar. Jadi ini semua bisa disebut sebagai kesimpulan hukum atau pokok paragrafnya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma tabyidun niyyati fa inna as-shawmal wajib alladhi wajaba al-imsaku fihi min awwalin nahar la yasihhu illa bi niyyatin minal lail. Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun tabyidun niyyah yang tadi kita artikan ya, berniat di malam hari, sesungguhnya puasa wajib yang dia itu harus tidak membatalkan atau tidak batal sejak awal
siang, kita artikan siang di sini seperti yang kemarin kita jelaskan ya. Yang dimaksud dengan nahar siang di dalam adat kebiasaan orang Arab ketika Rasul diberi syariat, ini sebagai patokannya ya. Patokannya adat orang Arab itu jadikan patokan dalam perkara-perkara yang dimutlakan dalam syariat alias dikembalikan kepada lingkungan ketika syariat tersebut turun. Yang dimaksud dengan nahar ini bukan nunggu zuhur baru dihitung nahar siang, bukan. Kita sudah jelaskan ya, nahar yang dimaksud adalah lawan dari lail alias dari terbitnya matahari sampai tenggelam matahari, itu kategori nahar. Kalau cuman buka kamus, nahar diartikan siang. Padahal di kita ada namanya pagi, ada siang, ada sore ya. Ingat, di dalam adat orang Arab bukan itu yang dimaksud. An-nahar adalah dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Min awalin nahar berarti yang dimaksud pagi. Dari awal siang berarti yang dimaksud pagi. La yasihhu illa biniyatin minal lail. Tidak sah kecuali dengan niat dari malam hari. Kita sudah artikan definisi malam hari bukan sampai jam 12 malam, tetapi sampai terbit fajar. Itu kategori malam hari. Ini kita terancukan di masalah waktu karena kita kebiasaan dengan waktu barat, waktu Greenwich, punyanya Inggris. Sedangkan patokan kita bukan itu, patokan kita adalah matahari dan bulan. Dan terbit fajar itu yang kita lihat, yang tampak. Apa terus kalau kita jam 12 malam kita bisa lihat, oh ada cahaya apa ya? Nggak bisa. Kita kalau cuma pakai jam, ya kita harus melihat jamnya. Tapi kalau kita lihat tanda-tanda di langit, nggak ada. Jam 12 malam ada tanda apa? Nggak ada. Tidak ada tandanya. Yang bisa kita mengerti, oh jam 12 malam sekarang karena bulannya ada di mana gitu. Itu harus pakai perhitungan masih. Harus pakai perhitungan astronomi. Baik, adapun syariat Islam mudah dipraktekkan. Seperti tadi kita jelaskan, walaupun orang tidak punya jam di tengah hutan sekalipun, di tengah padang pasir, dia bisa praktekkan syariat Islam dengan mudah. Karena dengan melihat gerakan matahari dan bulan. Sawa'un fi dzalika ma ta'ayyana zamanuhu ka'ada'i Ramadan, sama saja apakah itu perkara yang harus ditentukan waktunya, ta'ayyana itu tertentu. Baik puasa tersebut adalah puasa yang waktunya tertentu alias khusus, seperti pelaksanaan bulan Ramadan. Ada Ramadan, bukan qadha. Bedakan dengan qadha ya. Ada berbeda dengan qadha. Baik, ada yang bertanya nanti saya jawab kalau misalnya ada ya penjelasannya. Kalau tidak ada maka saya bagus, ini pertanyaan nanti dibahas nih ya, punya Pak Rasmo Samiun. Apakah boleh berniat puasa sekali saja di awal Ramadan? Cukup untuk 1 bulan? Apakah bisa? Ada nanti ya penjelasannya insya Allah. Baik, semoga waktunya cukup. Ini waktunya nggak cukup kayaknya. Contohnya adalah seperti melaksanakan puasa Ramadan atau nazar muayyan. Nazar muayyan itu adalah nazarnya sudah ditentukan. Maksudnya nazar ditentukan gini ya. Nazarnya sudah ditentukan. Misalnya dia sudah bernazar, dia akan puasa di hari tanggal sekian. Atau di hari yang sekian, atau hari apa gitu ya. Sudah dia tentukan, maka ini namanya puasa ya yang tertentu waktunya. Atau pelaksanaan Ramadan. Wa ma lam yata'ayyan, adapun yang tidak tertentu, maka seperti qadha. Mengganti, qadha itu yang dimaksud mengganti puasa Ramadan yang dia itu waktu itu tidak melakukan puasanya. Atau qadhanya di sini untuk perkara nazar yang dia nggak bisa lakukan. Pokoknya qadha ini umum ya. Mengganti puasa wajib. Wan nazarul mutlak, dan ada yang nazar sifatnya mutlak, berarti nazarnya itu tidak diikat. Tidak diikat dengan apa? Dengan waktu tertentu. Jadi dia cuma bernazar kalau saya berhasil begini maka saya akan puasa begini. Puasa gitu aja, nggak dijelaskan hari apa. Ini namanya nazar mutlak. Baik, itu tentang terkait puasa wajib, dan puasa wajib sudah kita jelaskan sebelumnya. Ada puasa Ramadan, ada puasa kafarah, penebusan dosa, dan ada puasa nazar. Ini 3 ini jenis puasa wajib. Amma siyamut tatawwu', adapun puasa yang tatawwu'. Tatawwu' itu berarti puasa sunnah ya kita sebutnya ya. Fayajuzu an yanwiya minan nahar, maka boleh bagi dia untuk berniat di siang hari. Tadi sudah kita jelaskan arti siang di sini, nggak harus nunggu jam 12. Idza amsaka 'anil muftirat minal fajr. Dengan syarat kalau dia itu sudah tidak
melakukan pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar. Apa dalilnya? Hadis Aisyah, sudah terkenal ya hadis masalah ini ya, radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, dzata yaumin, pada suatu hari, ya Aisyah, hal indakum syai'. Rasul suatu saat pernah bertanya kepada Aisyah, apakah di sisimu ada sesuatu untuk aku makan gitu ya. Qalat faqultu ya Rasulullah ma indana syai'. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak punya apapun, sesuatu nggak ada yang untuk dimakan. Maka Rasul menjawab, fa inni shaim, berarti sekarang saya puasa. Rasul di sini tidak berniat dari malam hari. Di dalam zahir hadis ini Rasul tidak berniat puasa dari malam hari. Tetapi bertanya kepada Aisyah, dan Rasul kebetulan tidak melakukan pembatal puasa sama sekali. Maka kemudian langsung berpuasa. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini, adapun perkara puasa sunnah boleh berniatnya tengah-tengah hari. Dan tidak diikat dengan waktu kapan. Perhatikan kata Ibnu Taimiyah di sini, beliau menyimpulkan tentang hadis di atas. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebenarnya disebutkan dalam Majmu' Fatawa, yanwi ayya waqtin sya'a. Dan ingat, Majmu' Fatawa ini bukan karya beliau. Majmu' Fatawa ini adalah, banyak orang salah kaprah ya. Beliau tidak menulis Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa itu dikumpulkan oleh ulama yang hidup di sekitar 100 tahun atau ya sekitar masih di zaman modern atau 1300 kalau nggak salah 1300-an Hijriah atau 1300-an Hijriah beliau hidupnya. Dengan ayahnya, ayah dan anak, dia mengumpulkan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dijadikan satu. Jadilah Majmu'ul Fatawa. Ya aslinya fatwa ini bertebaran di mana-mana di dalam manuskrip-manuskrip. Jadi beliau Ibnu Taimiyah tidak pernah mengarang Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa ini adalah dikumpulkan oleh orang yang datang setelahnya dan tebal sekali ya. Kumpulan fatwa beliau yang tersebar di mana-mana. Beliau dulu kan nulis fatwa di penjara, di mana-mana beliau tulis atas permintaan atau pertanyaan orang. Dan banyak kitab-kitab Ibnu Taimiyah juga yang ditulis sekali alias dari hafalan beliau. Bukan dari beliau pindah dari penjara ke penjara. Enggak bisa bawa banyak kitab juga ya intinya ya. Maksudnya kehidupan beliau antara penjara dan berjihad melawan Mongol. Tapi kitab-kitabnya luar biasa banyak. Panjang kalau saya jelaskan tentang Ibnu Taimiyah. Kita langsung lanjut aja. Yanwi ayya waqtin sya'a, dia berniat kapanpun. Walau kana ba'da zawali aidan, walaupun setelah zawal. Baik, ini ada istilah tentang makna zawal. Zawal adalah secara bahasa artinya tergelincir. Catat ya, tergelincir atau jatuh. Ini arti secara bahasa. Yang dimaksud adalah tergelincirnya matahari. Biasa di kitab-kitab fikih orang menjelaskan yang dimaksud adalah matahari di tengah terus jatuh. Maksudnya matahari pas di atas kepala terus jatuh. Padahal tidak ada sebenarnya. Di kitab fikih secara tertulis seperti itu. Tapi secara praktek kita nggak akan menemukan matahari pas di atas kepala. Kecuali dalam 1 tahun hanya beberapa kali. Alias jarang sekali. Sehingga ketika kita anggap itu patokannya di atas kepala, bukan patokannya itu. Yang dimaksud adalah matahari berada di titik terjauh dari bumi, kemudian dia bergeser menjadi mendekati bumi. Ini adalah definisi yang tepat untuk zawal. Bukan dari tengah kepala. Kalau dari tengah atas kepala nggak ada, antum silakan cek. Siang hari antum tunggu sampai kapan matahari pas di atas kepala, antum nggak punya bayangan, itu sulit. Itu hanya dalam kondisi tertentu dan sangat jarang terjadi. Jadi zawal yang dimaksud tergelincirnya matahari, ya anggaplah kayak waktu zuhur itu masuk zawal sudah ya. Karena tidak boleh sholat ketika matahari di titik yang tertengah itu tadi ya. Titik tertengah itu dari yang terjauh dari bumi itu nggak boleh. Baru boleh ketika sudah zawal. Alias ketika adzan zuhur berarti sudah zawal. Walau kana ba'da zawal, saya jelaskannya ini, saya detailkan satu persatu, kalau agak rumit mohon dimaafkan. Yanwi ayya waqtin sya'a, kata Ibnu Taimiyah, kalau puasa sunnah berdasarkan hadis Aisyah tadi itu boleh kapanpun, walaupun setelah zawal, walaupun setelah zuhur, karena sebagian ulama berpendapat ini hanya berlaku sebelum zuhur. Tapi itu tidak ada dalilnya pengkhususan sebelum zuhur. Makanya Ibnu Taimiyah di sini menjelaskan bebas, tidak harus sebelum zuhur niatnya tadi kalau mau puasa sunnah. Boleh juga setelah zuhur, nggak apa-apa. Wa hadza a'dalul aqwali indana, ini adalah pendapat yang paling adil menurut kami. Paling adil berarti paling benar lah istilahnya menurut kami di antara pendapat-pendapat para ulama. Wa asbahu bi sunnati nabiyina Muhammad, dan ini yang paling mirip dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
alias tidak diikat dengan waktu. Tidak ada pembatasan, baik secara perbuatan Rasul ataupun ucapan Rasul, tidak ada Rasul membatasi dalam masalah puasa sunnah. Pembatasan niat sampai jam berapa atau waktu kapan. Wa qala rahimahullah, dan beliau Ibnu Taimiyah juga menjelaskan. Oh, tadi bukan di Majmu'ul Fatawa, maaf ya. Tadi di Syarhul Umdah. Syarhul Umdah itu beliau dalam konteks membahas mazhab Hambali. Karena itu Syarah Umdatul Fiqh. Bukan yang Majmu'ul Fatawa. Seperti saya jelaskan sebelumnya. Majmu'ul Fatawa itu lebih beliau sudah bebas, alias sudah masuk di ijtihad mutlak. Beliau mengatakan wal mansusu an Ahmad anna thawaba min hinin niyyah. Dan yang tercantum dalam teks atau diriwayatkan dari Ahmad dimaksud adalah Ahmad bin Hambal. Ini di antara keutamaan Imam Ahmad, sampai sekarang orang bernama Ahmad itu ada banyak ya. Bukan hanya 1000, 2000 orang bernama Ahmad. Banyak jutaan orang namanya Ahmad. Tapi kalau di kitab para ulama disebut Ahmad, yang dimaksud khusus Ahmad bin Hambal. Ini menunjukkan kemuliaan Imam Ahmad bin Hambal di mata para ulama. Padahal yang namanya Ahmad banyak. Tapi kalau disebut Ahmad saja, tanpa bin siapa, langsung tertuju kepada siapa? Ahmad bin Hambal. Luar biasa ini ya. Seperti kita sebut, ya walaupun ini perbandingan yang sangat jauh, tentu lebih mulia Nabi Muhammad. Tapi ketika kita sebut Muhammad, yang dimaksud pasti Rasulullah. Padahal nama Muhammad ada jutaan. Ini menunjukkan kedudukan Imam Ahmad bin Hambal yang sangat tinggi di mata para ulama. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya thawab, pahala itu dimulai dari sejak dia berniat. Alias kalau dia berniat dari waktu zuhur, berarti dihitung pahalanya dari waktu zuhur. Begitu. Secara zahir lafadznya. Baik. Tajdidun niyah likulli yaumin fi Ramadan. Mungkin sampai sini saja kita bahas. Yang tadi pertanyaannya Pak Rasmo, Samiun, ini akan dijawab di dalam materi ini. Apakah boleh berniat di awal saja? Sekali untuk 1 bulan, ataukah harus berniat setiap malam di waktu bulan Ramadan? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Di dalam masalah niat. Di dalam masalah niat. Walaupun sebenarnya fatwa-fatwa tentang niat masih banyak nih ya, tapi waktunya ternyata tidak cukup. Karena kita tidak ingin tergesa-gesa, yang ingin kita inginkan adalah antum memahami permasalahan dengan jelas, bukan sekedar tahu, oh ini hukumnya A, hukumnya B, hukumnya C. Karena nanti suatu saat bisa lupa kalau cuma sekedar tahu. Tapi kalau ketika antum memahami gambaran permasalahan, terus hukumnya seperti apa dalilnya, bagaimana menyimpulkan dari dalil tadi, seseorang menjadi namanya mu'assal, kata para ulama. Mu'assal itu adalah terstruktur rapi sudah. Otaknya itu kayak ditata rapi dan dari akarnya dia kokoh. Sehingga batangnya nanti tidak gampang tumbang. Berbeda orang hanya menghafal ucapan-ucapan, oh ini pendapat ini begini, pendapat ini begini. Suatu saat lupa. Tidak ada namanya taksil. Tidak ada namanya pengokohan akar itu tadi. Baik, kita masuk ya. Tajdidun niyati likulli yaumin fi Ramadan. Memperbarui niat di setiap bulan Ramadan. Apa hukumnya? Waqtalafu hal yajibu tajdidun niyati kulla lailatin fi Ramadan am takfi niyatun wahidatun lisyahri. Untuk menyikat waktu saya tidak perlu mengharokati ya. Anda bisa mengharokati dari suara saya. Para ulama berselisih. Ini maksud para ulama mujtahid di sini, bukan semua ulama. Apakah wajib memperbarui niat, tajdid, memperbarui niat di setiap malam di bulan Ramadan, ataukah cukup 1 niat untuk 1 bulan? Faham ya pertanyaannya ini? Ini persis dengan pertanyaan Pak Rasmo Samiun tadi yang ada di kolom chat. Apakah harus berniat setiap malam di bulan Ramadan, ataukah cukup 1 niat untuk 1 bulan? Baik, mari kita lihat ya. Secara garis besar ada 2 pendapat, tapi yang mau kita lakukan di sini bukan sekedar menyebutkan pendapatnya, tapi kita jelaskan apa fondasi dari masing-masing pendapat. Alias hanya 2 pendapat di sini. Al-Jumhur. Ketika disebut Al-Jumhur dalam kitab-kitab para ulama, dimaksud adalah mayoritas. Mayoritas para ulama annahu yajibu tabyitun niyyati likulli yaumin bi'tibarihi ibadatan mustaqillatan. Wajib meniatkan, kalau sudah tabyid berarti maksudnya malam hari ya. Tadi sudah kita jelaskan makna tabyid, bayyata itu melakukan di malam hari atau menjadikannya di malam hari. Berarti berniat di malam hari.
setiap hari karena menghitungnya sebagai ibadah yang mustaqillah. Perhatikan, ini adalah alasan utama dari jumhur. Mayoritas para ulama alasannya adalah karena puasa ini dihitung satu-satu, bukan sebagai satu bulan. Karena nanti ketika mengkodok, mengganti puasa yang dihitung satu-satu. Nggak ada mengkodok 1 bulan full. Kecuali dia memang tidak puasa 1 bulan full. Karena di sini disebut dengan ibadah mustaqillah. Mustaqillah itu terpisah. Terpisah sendiri. Ini namanya mustaqillah. Berarti alasan utama wajib berniat setiap malam menurut jumhur, yang paling pertama ini ya, karena menganggap bahwasanya puasa ini adalah ibadah yang terpisah. 1 hari dihitung 1 hari. 1 hari dihitung 1 hari. Bukan 30 hari dihitung semua. Karena nanti kalau sudah waktunya mengkodok, kada orang ada uzur nggak berpuasa, nanti dia disuruh ganti, bukan ganti 1 bulan. Disuruh ganti berapa? 1 hari. Ini pendapat jumhur. Perhatikan ini. Ini kita rincikan pelan-pelan. Jadi dalam berselisih itu terkadang dalilnya sama. Ingat baik-baik ya. Para ulama bukan terkadang, sering. Para ulama itu sering berselisih pendapat, dalilnya sama. Tapi cara pandangnya berbeda karena melihat gambaran permasalahan berbeda. Jadi ada namanya suratul masalah, ada namanya hukmul masalah. Ini ada 2 hal yang berbeda. Ada bagaimana kita menggambarkan sebuah permasalahan. Kalau mungkin di istilah penelitian itu ada kayaknya ya. Gambaran permasalahan gitu ya. Ada gambarannya dulu. Baru setelah gambarannya jelas, kesimpulan hukumnya dijelaskan. Di sini para ulama bukan berbeda dalil. Tidak berbeda dalil. Yang berbeda adalah gambaran permasalahannya berbeda sehingga kesimpulan hukumnya berbeda. Ini kalau yang saya jelaskan ini barusan ini perlu diingat baik-baik karena setiap lafadz yang disebutkan di sini bukan ucapan yang bertele-tele. Bukan ucapan yang diistilahkan dalam bahasa Arab fuduli. Fuduli itu ya kalau dihapus nggak apa-apa. Enggak, ini setiap kata mengandung makna tertentu yang menunjukkan alasan yang sebenarnya panjang. Wa akhdhan bi dhahiri hadithi man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Baik. Itu alasan pertama, gambaran permasalahan yang diambil oleh jumhur atau mayoritas ulama dan berdalil dengan dalil zahir. Zahir yang berarti tekstual. Dengan tekstual dari hadis tadi, barang siapa yang tidak berniat malam hari untuk puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasa dia atau tidak dianggap puasanya. Oke, ini namanya mengambil dalil secara zahirnya. Sesuai yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nah, pendapat yang kedua yang menyelisihi tadi adalah Imam Malik. Wa khalafa Malikun. Ya, Imam Malik yang sekarang biasanya mazhabnya namanya Maliki gitu ya. Mazhab Maliki. Ada di mana sekarang mazhab Maliki kalau di dunia? Kebanyakannya di Afrika. Afrika Utara. Ya, rata-rata Afrika Utara itu mazhab Maliki kecuali Mesir. Afrika Utara selain Mesir dan Sudan itu rata-rata Malik, mazhab Malik. Dan dulu di Spanyol juga mazhab Malik. Dan Imam Malik menyelisihi jumhur mayoritas. Apa pendapatnya? Bahwasanya niat itu cukup untuk 1 bulan. Cukup 1 niat untuk 1 bulan. Baik, ini pahami dulu masing-masing dalilnya ya dan masing-masing pendapatnya dan bagaimana menggambarkan permasalahan. Wa hadza bi'tibari anna al-murada minan niyyati yahsulu bi niyyatin wahidah. Baik. I'tibarnya apa? I'tibar itu berarti gambaran permasalahannya apa? Beliau menggambarkan bahwasanya niat yang diinginkan dari puasa Ramadan itu cukup dengan 1 niat. Cukup dengan 1 niat karena niat yang diinginkan di sini sudah terwujud dengan 1 niat. Al-murad minan niyati, yang dimaksud dengan niat. Ya, yang dimaksudkan dengan niat dalam syariat tadi sudah cukup terjadi dengan 1 niat. Tidak perlu sampai 30 kali niat. Karena ini perkara niat ya. Masalah qada itu lain. Gitu ya istilahnya. Masalah mengganti puasa itu lain, itu urusan lain.
Baik, wa fassala Ibnu Utsaimin. Baik, Imam Malik tadi menyebutkan secara garis besar. Ibnu Utsaimin rahimahullah, walaupun beliau bermadhab Hambali, beliau menjelaskan ini dengan rinci. Perinciannya seperti apa? Fa idza nawal insanu awwala yaumin min Ramadan annahu shaimu hadha syahri kullihi, bisa dibaca annahu shaimun hadha syahra kullahu, bisa dua bacanya. Fa innahu yujzi'uhu 'anis syahri kullihi. Apabila seorang manusia berniat di awal bulan Ramadan, puasanya dia puasa untuk 1 bulan seluruhnya, maka cukup 1 bulan ini sudah tercukupi niatnya. Malam yahsul udhrun yang qati'u bihit tatabu'. Selama tidak terjadi suatu uzur yang memutus. Memutus apa? Tatabu'. Tatabu' itu berturut-turut. Jadi keputus. Kan harusnya berturut-turut 29 atau 30 hari keputus karena dia punya uzur. Kama law safara fi athna'i Ramadan, seperti kalau misalnya dia itu bersafar di tengah Ramadan. Fa innahu idza 'ada yajibu 'alaihi ay yujaddida an-niyyata lis-shaum. Jadi kalau ada orang bersafar, kata Ibnu Utsaimin, kalau ada yang bersafar di tengah Ramadan, kan keputus puasanya ya. Maka dia wajib mengulangi lagi niatnya. Jadi kalau yang berpendapat 1 niat cukup untuk 1 bulan, diingat baik-baik rincian ini. Ketika dia bersafar atau udzur sehingga batal puasa 1 hari, 2 hari tengah-tengah Ramadan, dia harus mengulangi lagi niat baru. Wa hadza huwal ashah, dan ini yang lebih benar. Li'anal muslimin kalau udah bilang hadza huwal ashah, dia catat, perkataan para ulama itu tidak abath ya, tidak sia-sia. Ada perkataan seperti ini, al-ashah, berarti ada perbandingan, karena ini ismut tafdil. Al-ashah ini ismut tafdil, lebih benar atau paling benar. Berarti ada yang kurang benar. Sehingga di sini menunjukkan bahwa ada perselisihan dan beliau memilih yang lebih kuat menurut beliau yang ini. Oke, itu faedah secara bahasa Arab. Li'annal muslimina jami'an law sa'altahum laqala kullu wahidin minhum ana nawaitu shauma min awwal syahri ila akhirih. Karena kalau orang-orang muslim ditanya semuanya, pasti mereka akan mengatakan bahwasanya saya puasa itu dari awal sampai akhirnya, pasti gitu. Semuanya akan bilang seperti itu. Makanya di sini perlu dirinci seperti penjelasan Ibnu Utsaimin tadi, supaya terwujud yang dimaksudkan oleh Imam Malik. Baik. Wa 'ala hadzal ra'yi takfi niyyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahr. Jadi pandangan Imam Malik di sini lebih kepada lihat maksud syariatnya. Kalau mayoritas berpegang dengan tekstual hadis tadi, zahirnya saja, dan menganggap puasa ini adalah ibadah tersendiri. 1 hari dihitung 1 hari, jangan dihitung 30 hari semuanya. Karena nanti kalau gantinya satu-satu. Ini pendapatnya mayoritas. Pendapat Imam Malik berbeda, karena beliau berpandangan bahwasanya maksud syariatnya tadi adalah sudah terwujud. Tujuan syariat itu adalah agar orang puasa Ramadan. Dan ketika orang sudah niat berpuasa Ramadan tadi, untuk 1 bulan, itu sudah terwujud niatnya. Jadi tujuan syariatnya sudah terlaksana. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa saya pahami, dan mungkin saja saya salah dalam memahami ini tadi. Cuman insya Allah banyak benernya. Insya Allah banyak benernya, bukan berarti yang saya jelaskan salah semua ya. Insya Allah banyak benarnya, karena saya jelaskan secara bahasa dan ini tidak salah dari penjelasan bahasa. Insya Allah tidak ada yang salah sama sekali. Hanya mungkin dalam memahami lebih rincinya, saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang karena teksnya di sini hanya menyebutkan hal tersebut saja. Wa 'ala hadzal ra'yi takfiniyatun wahidah fi bidayati Ramadan li jami'i syahr wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yawmin bi syartin alla yastajidda ma yaqta'uha. Ini pengulangan saja kesimpulan dari semuanya tadi. Menurut pendapat Imam Malik tadi, cukup berniat 1 kali di awal bulan Ramadan untuk seluruh Ramadan dengan syarat apa? Tidak boleh ada yang memutusnya. Kalau ada yang memutusnya, maksudnya uzur, safar atau lain-lain, maka harus mengulangi lagi niatnya untuk sisa waktu Ramadan. Baik, sedikit berkaitan dengan masalah tadi disebutkan di sini, pertanyaan kecil. Su'ila Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ditanya, "Ma yaqulu sayyiduna fi shaimi Ramadan hal yaftaqiru kulla yawmin ila niyatin aw la?" Sama dengan masalah tadi, hanya di sini jawabannya Ibnu Taimiyah. Apa pendapat sayyiduna, maksudnya adalah Ibnu Taimiyah di sini, tentang orang yang berpuasa Ramadan, apakah dia harus niat setiap hari atau tidak?
Maka beliau menjawab fatwanya, kullu man alima anna ghadan min Ramadan. Setiap orang yang tahu bahwasanya besok adalah Ramadan dan dia ingin berpuasa, faqad nawa saumahu, maka dia sudah dihitung puasa. Sawa'un talaffadha bin niyati am lam yatalaffadh. Sama saja apakah dia sudah berlafaz dengan niat, maksudnya mengucapkan yang saya berniat puasa baik dalam bahasa apapun ataupun bahasa Arab, nawaitu sauma ghadin. Sama saja apakah dia berniat dengan lafaz atau tidak berlafaz. Karena niat yang dihitung bukan lafaznya. Niat yang dihitung itu hatinya. Saya kasih contoh. Antum berniat di dalam hati antum berniat di dalam hati sholat zuhur. Tapi lafadznya salah ngomong, bilang sholat asar. Yang dihitung yang mana? Yang hati atau yang mulut? Yang hati. Karena patokan niat itu hati, bukan mulut. Jadi mulutnya bilang, saya niat sholat zuhur, tapi hatinya niat sholat subuh. Yang dihitung hatinya. Dan keinginan hati ini sudah muncul ketika kita sudah menunjukkan hal-hal yang ke arah ke situ. Seperti apa? Orang berniat puasa, kalau dia sudah sahur, berarti udah emang niatnya mau puasa. Keinginan hatinya memang dia mau puasa, dengan dia melakukan sahur itu tadi. Jadi nggak perlu lagi ada ceritanya orang, oh saya nggak puasa, kenapa? Lupa nggak mengucapkan niat tadi malam. Tidak ada lagi cerita kayak gitu ya. Karena dia paham bahwa niat itu adalah alasan hati, keinginan hati. Tadi sudah saya kasih contoh. Kalau Anda pengucapan lafaz niatnya salah, yang dihitung bukan ucapan Anda tapi niat hatinya Anda. Wa hadza fi'lu 'ammatil muslimin. Ini adalah yang dilakukan oleh rata-rata orang Islam seperti itu. Rata-rata orang Islam itu adalah cukup dengan dia itu ya dalam hati emang niatnya besok sudah mau puasa. Wa hadza ma fihi iskal, ini tidak ada masalah kata Ibnu Taimiyah. La yahtaju ila niyyah, tidak butuh untuk niat setiap malam. Faqulu insanin yuqaddamu lahu sahur la syakka annahu nawa. Setiap orang yang diberikan kepadanya makanan sahur setiap subuh, atau sebelum subuh maksudnya, tidak diragukan lagi bahwasanya dia sudah berniat. Karena gerakan fisik kita itu sudah menunjukkan niat hati kita. Biasanya seperti itu. Ada bapak-bapak dia mau pergi ke kantor, pasti dia sudah mandi, sudah ganti baju, sudah pakai baju seragam. Apa terus bilang, oh kamu belum niat gitu. Kan nggak ada kayak gitu ya. Niat itu dalam hati, terwujud dalam gerakan perbuatan. Ketika sudah muncul gerakan perbuatan, memang niatnya sudah muncul seperti itu dia. Orang wudhu dari rumah, mau ke masjid, emang niatnya mau sholat, mau ngapain lagi? Emang udah niatnya, dalam hati itu sudah terwujud dalam gerakan kita. Maka ini sudah jelas ya ikhwan wa akhwat tentang masalah ini. Insya Allah jelas ya Pak ya. Mau berpegang dengan madhab jumhur, mayoritas ulama juga boleh. Berniat setiap hari boleh. Atau mau mengambil pendapat Imam Malik yang tadi sudah kita jelaskan, karena ini lebih mudah bagi umat manusia secara keseluruhan, umat Islam secara keseluruhan, lebih mudah prakteknya. Dan rata-rata juga pasti pakai yang madhab Imam Malik, rata-rata gitu ya. Karena berniat setiap malam mungkin terkadang sulit. Tapi rata-rata orang juga, kata Ibnu Taimiyah di sini, nggak butuh kepada niat. Maksudnya adalah tidak butuh kepada pengkhususan dia mau berniatkan apa, karena setiap pagi dia sudah sahur. Kalau dia sudah sahur malam hari atau dia ingin sahur di malam hari, dia udah tidur, dia niat mau bangun sahur, ya itu sudah cukup bahwasanya dia itu niat. Baik, cukup di sini dulu. Dan sebenarnya ini masih ada masalah ta'yinun niyah dan al-jazmu fin niyah. Ini kayaknya secara kebutuhan masyarakat, maksudnya yang sering kita tanyakan, ini jarang ditanyakan masalah ta'yinun niyah. Ta'yinun niyah itu adalah penentuan niat. Penentuan niat. Apakah, ya, gimana kaitannya dengan masalah penentuan niat? Ini nanti masuk dalam masalah menggabungkan dua niat di dalam satu amal. Nah, gimana hukumnya? Adapun dalam puasa Ramadan tidak bisa ya. Secara kesimpulan saja saya jelaskan di sini. Adapun dalam puasa Ramadan tidak bisa digabung dengan niat puasa lain, nggak bisa. Karena yang dimaksud ya memang puasa Ramadannya. Adapun dalam puasa sunnah, ada yang perkara dibolehkan, tapi ada juga yang tidak dibolehkan. Ini dirinci secara mendetail di dalam kitab-kitab fikih. Namun secara garis besar, kalau mau menggabungkan niat puasa sunnah, maka dilihat dulu apakah yang dimaksud adalah ibadahnya tersebut secara khusus, ataukah yang dimaksud adalah cukup melakukan puasa di hari itu. Contohnya, antum menemukan hari Arafah di hari Senin.
Senin itu ada syariat puasa Senin Kamis, betul ya? Maka Anda bisa berniat dua-duanya. Karena yang dimaksud adalah perbuatannya, sedangkan hari Arafah dan hari Senin hanyalah tempat waktunya. Bukan dimaksudkan secara khusus seperti pada bulan Ramadan. Ini cukup rumit sebenarnya kaitannya. Tapi intinya saya sampaikan dengan mudah seperti itu dulu. Rumit banget masalah menggabungkan niat ini, panjang penjelasannya ya. Karena nanti contohnya banyak banget. Jadi di sini saya cuma kesimpulkan aja dengan pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin yang disampaikan di situ, kalau masalah puasa sunnah boleh berpuasa hari Arafah atau Asyura dicampur dengan puasa qada Ramadan. Mengganti puasa Ramadan dengan satu niat. Dua niat, satu puasa. Ini dalam puasa tatawwu dia bisa seperti itu. Karena yang dimaksudkan dengan puasa hari Arafah adalah berpuasa di hari Arafahnya. Sehingga orang mengqada Ramadan itu kan melakukan puasa. Dilakukan di hari Arafah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dapat pahala. Pahala Arafah dan pahala mengganti Ramadan. Oke, sebagian ulama mungkin berpendapat lain, yaitu urusan lain. Kita hanya menyebutkan satu fatwa ini. Terus kemudian secara ringkasan yang berikutnya, al-jazmu fin niyah. Al-jazm itu adalah tegas, kepastian. Maksudnya kalau niat itu beneran gitu ya. Al-jazmu fin niyah itu sungguh. Kesungguhan dalam niat. Kepastian. Nah, ada dalam masalah ini cabangnya, kita ringkaskan saja ya, karena waktunya sebenarnya sudah habis. At-taraddud. At-taraddud adalah bimbang. Bimbang dia itu puasa atau enggak. Dalam niatnya dia bimbang. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya at-taraddud, bimbang dia puasa atau enggak, ini dapat membatalkan puasa dan harus diganti. Begitu ya? Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat, baik, yufsidu yujibul qada li'anna haqiqatan al-azm wa taraddud didduhu. Wa kadzalika man azama azman akidan. Begitu juga orang yang berkeinginan kuat kalau dia itu mau batal, tapi dia belum makan dan belum minum, cuman keinginan saja. Tapi kuat keinginannya ya. Bukan was-was. Ingat, bukan was-was. Berarti puasanya batal. Hanya karena keinginan dia membatalkan puasa. Cuman ingin saja. Karena ingin tadi sudah menghancurkan niatnya. Dan niat adalah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya hilang, batal puasanya, tidak sah. Baik. Adapun dalam masalah taraddud. Taraddud ini beda dengan keinginan kuat. Taraddud itu cuman bimbang. Jadi dia ragu-ragu. Puasa apa enggak ya? Puasa apa enggak ya? Gitu ya. Nah, keinginan yang ragu-ragu ini kalau menurut mayoritas ulama sudah batal. Menurut mayoritas ya. Tapi ingat baik-baik di sini, sudah saya jelaskan ya. Ibnu Taimiyah banyak fatwanya adalah memudahkan. Ibnu Taimiyah di sini menjelaskan taraddud kalau orang ragu-ragu tadi, bukan ragu-ragu, bimbang ya. Taraddud ini bukan ragu-ragu tapi bimbang. Taraddada itu pindah dari satu ke satu yang lain. Jadi dia puasa enggak, gitu ya. Maka puasanya ini tidak batal. Selama dia tidak bersungguh-sungguh ingin batal. Itu syaratnya. Ya, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, menyelisihi jumhur alias mayoritas. Kalau mayoritas ulama ragu-ragu saja atau bimbang saja, puasa enggak, itu sudah batal. Menurut para ulama, mayoritas. Ini mayoritas loh ya. Ibnu Taimiyah lebih mudah untuk dipraktekkan oleh kita. Bimbang antara satu dengan yang lain, puasa enggak, tidak batal. Selama tidak ada yang namanya azm. Azm itu keinginan kuat. Kalau ada keinginan kuat untuk batal, maka batal walaupun dia tidak makan, tidak minum. Gitu ya, baik. Terus ringkasan berikutnya, idza ishtarata fin niyah. Oh ya, ini ada sedikit tapi tidak sering muncul di dalam perkara-perkara yang di sehari-hari kita. Kalau ada orang dalam niatnya itu pakai syarat, gimana? Ada orang niatnya pakai syarat. Ini biasa terjadi di awal bulan Ramadan. Jadi misalnya dia tinggal di, mungkin kepake banget kalau di daerah yang mungkin tidak ada pengumuman apakah besok puasa atau tidak. Dari pemerintah tidak ada pengumuman, terus dia juga tidak tahu cara melihat hilal gitu ya.
ada di titik mana dia nggak tahu. Nah, ini bakal kepake. Idza ishtarata fin niyah, dia berniat tapi pakai syarat. Maksudnya gimana? Dia bersyaratkan besok, kalau besok Ramadan saya puasa. Niatnya seperti itu. Jelas ya? Dalam hati dia niatkan, kalau besok Ramadan saya puasa, kalau besok bukan Ramadan saya nggak puasa. Jelas ya? Dia dalam kondisi nggak tahu besok apakah Ramadan atau tidak. Terus dia habis isya langsung tidur misalnya. Pagi-pagi besok dia ya udah sengaja tidak makan, tidak minum, nunggu sampai datang berita, oh hari ini ternyata Ramadan, maka dia lanjutkan puasa. Maka ini dianggap puasanya adalah sah dalam mazhab Hambali, riwayat dari Ahmad bin Hambal, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Seperti saya bilang, kumpulan fatwa ini rata-rata isinya pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Perkara nanti ada yang berbeda ya silahkan bertanggung jawab masing-masing saja. Maksudnya dalam berbeda pendapat itu dalam perkara fikih adalah perkara yang luas. Bahkan dalam perkara-perkara ijtihad yang sudah dikategorikan sebagai perkara ijtihad, bukan perkara yang ijma' di dalamnya, bukan juga perkara yang ada nas sharih di dalamnya, maka itu adalah perkara yang tidak boleh diingkari karena itu perkara ijtihad, dan ijtihad itu mabniun 'ala dzan, dibangun di atas prasangka. Dan prasangka tidak bisa diingkari. Karena Anda juga dibangun di atas prasangka. Prasangka dan prasangka tidak bisa saling mengingkari. Di dalam usul fikih seperti itu ya penjelasan. Nah, maka berarti di sini ya ikhwan, kalau misalnya ada yang berbeda, ya silakan tanggung jawab masing-masing, begitu ya. Yang penting masing-masing orang beramal dengan ilmu. Oh, saya tahu ilmunya saya seperti ini tentang perkara ini, ya sudah saya berpegang dengan pendapat tersebut. Begitu ya. Dari sini pun kita lihat bahwasanya berpegang dengan satu madhab saja bagus, tetapi sulit. Tadi saya jelaskan ya. Antum kalau mau ikut madhab jumhur tadi, mayoritas ulama bimbang nih ya, sholat puasa apa enggak, udah batal puasanya. Sulit ya. Banyak tadi kalau antum lebih detail dalam belajar fikih, ujung-ujungnya adalah yang bermadhab dengan satu madhab pun pasti dia ada campur dengan madhab lain, pasti. Mau nggak mau pasti ada campur-campurnya. Serius ini. Ulama-ulama madhab sendiri seperti Imam Nawawi, madhabnya madhab Syafi'i. Tapi beliau juga prakteknya ada campur-campur madhab lain. Ibnu Hajar al-Asqalani, madhabnya Syafi'i. Tapi prakteknya juga campur madhab lain. Ya itulah. Karena memang seperti kita bilang, orang itu yang penting dia beramal sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Dan kalau dia nggak tahu, dia bertanya. Syariat Islam itu mudah, simpel, jangan dipersulit. Maksudnya simpel, mudah, dan jangan dipersulit. Ya kalau nggak tahu tinggal tanya siapa yang dipercaya. Barakallahu fikum, mungkin cukup itu dulu. Insyaallah di besok kalau ada waktu dan hari Sabtu ya insyaallah bisa. Tapi pendek ya hari Sabtu ya. Kita bahas tentang zaman asyam, waktu puasa. Bagaimana fatwa-fatwa berkaitan dengan masuk waktu puasa ini ya. Perdebatan setiap tahun ya. Nah, nanti kita bahas masalah yang selalu dibahas setiap tahun, masalah kapan masuk waktu puasa, bagaimana cara menghitungnya. Ini dibahas semua madhab di sini akan dijelaskan. Insyaallah ya. Insyaallah nanti ada. Adakah syarat mencampur madhab? Syaratnya para ulama menjelaskan masalah ini, jangan sampai yang dimaksud adalah tatabbu'ur rukhas. Mencari-cari yang paling istilahnya tatabbu'uz zallat. Mencari-cari kesalahan para ulama. Kesalahan atau istilahnya yang ringan-ringan atau yang nyeleneh-nyeleneh diambil semua. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh dia itu nyeleneh-nyeleneh diambil semua biar nanti enak gitu ya. Contohnya nyeleneh-nyeleneh ya, misalnya ya di madhab Hanafi sebagian jenis khamr itu halal. Ya, bagi yang nggak tahu ya, sebagian jenis khamr yang sekarang dikategorikan ya termasuk khamr karena mengandung alkohol, halal bagi mereka. Nah, itu dianggap nabidh. Karena definisi nabidhnya mereka berbeda. Mereka tetap mengharamkan khamr, tapi definisi benda tersebut kategori khamr atau enggak mereka berbeda di situ. Jadi gambaran masalahnya mereka berbeda. Tapi dalilnya sama, nggak ada. Maksudnya istilahnya hukum khamr mereka tetap bilang haram gitu ya. Cuman berbeda masalah mendefinisikan sesuatu tadi khamr atau bukan, itu mereka berbeda.
Nah, kalau kita ngikuti semua ini yang kayak gini-gini, jatuhnya kata para ulama tazandaqa, maka menjadi zindik. Zindik itu seperti kita jelaskan sebelumnya, lafadz Persia. Untuk orang yang dulunya menyembah api dijuluki zindik. Nah, para ulama kemudian menyebut zindik ini untuk orang-orang yang yaitu mulai jatuh mau keluar dari Islam istilahnya gitu ya. Nyari ini enak, yang ini enak, diambil semua yang enak. Maka tujuan dalam mencampur mazhab bukan tujuannya mencampur mazhab. Tapi tujuannya adalah mengambil apa yang Anda yakini lebih tepat. Begitu ya. Adapun orang awam, jadi kan beda ya, kapasitas kemampuan orang dalam menangkap itu kan beda-beda. Ada orang yang nggak tahu, Ustaz saya nggak paham kalau dengar mencari sendiri ya, berarti nanya gitu ya. Yang nggak mampu ya bertanya kepada yang dia yakini, yang dia percaya. Gitu. Cuman seperti saya bilang, antum kalau misalnya mau praktekkan satu madhab, satu saja, coba saja silahkan. Pasti ada yang nggak dipakai. Alias pilih yang lain. Ada pasti. Coba aja. Jarang. Ya tapi ada orang yang memang kekeh pakai satu madhab saja ada. Tapi kalau antum pelajari nanti ya, lebih dalam. Misalnya madhab Syafi'i saja. Di madhab Syafi'i itu dalam suatu permasalahan bisa sampai 2 pendapat, 3 pendapat. Jadi dalam satu madhab saja kemudian jadi bercabang. Jadi ada yang menyelisih madhabnya imamnya sendiri, Imam Syafi'i. Terus dia pakai pendapat sendiri. Ada seperti itu. Di madhab Hambali juga. Istilahnya berarti madhab itu lebih ke arah sekolah. Makanya sampai sekarang kalau bahasa Inggrisnya itu para ulama disebut dengan scholars gitu ya, scholars. Dan madhab juga dibahasakan dengan school, sekolah. Madhab ini istilahnya adalah sekolah fikih. Orang belajar sehingga runut satu madhab dulu, terus belajar madhab yang lain, terus dia akan mengambil mana fatwa yang menurut saya bukan paling enak, tapi ini paling hati-hati bagi saya dan sesuai dengan kondisi saya. Karena kondisi orang kan berbeda-beda ya. Saya mohon maaf kan, misalnya gini ya, dalam masalah yang berkaitan dengan kesehatan orang, kesehatannya berbeda-beda. Maka di sini kemudian dilihat, ya, fatwa yang tadi ini mana yang lebih cocok misalnya. Seperti itu misalnya. Ya ringkasnya seperti itu, walaupun perkaranya sebenarnya rumit dan rinci. Dan yang rumit dan rinci ini sebenarnya tidak bisa dijelaskan dengan simple. Harus dijelaskan secara rinci juga. Ya kesimpulannya seperti itu ya. Syarat-syaratnya tadi kita sebutkan dalam mencampur madhab. Tujuannya bukan tatabbu'uz zallat. Bukan tatabbu'uz zallat. Bukan mencari-cari yang mana yang paling enak. Dan juga niatnya adalah mencari kebenaran. Seperti yang dijelaskan di dalam usul fikih. Al-haqqu indallahi wahid. Mencari niat kebenaran itu, berniatkan mencari kebenaran itu yang dikejar. Jelas ya di sini ya. Makanya madhab sendiri kan memang tidak hanya 4. Tapi ada banyak madhab yang lain juga. Madhabnya para sahabat juga berbeda-beda. Imam Bukhari punya madhab sendiri. Imam At-Tabari punya madhab sendiri. Imam Sufyan Ats-Tsauri punya madhab sendiri. Imam Laits bin Sa'ad punya madhab sendiri. Banyak madhab ya. Walaupun yang kemudian ternukil kepada kita adalah 4 karena dari generasi ke generasi itu terus ada muridnya, bersambung ilmunya. Makanya madhab itu lebih tepatnya adalah sekolah pembelajaran. Adapun orang hanya berpegang dengan satu madhab, ujung-ujungnya pasti akan ada yang diambil dari madhab lain. Seperti saya bilang tadi. Makanya dalam madhab sendiri kemudian dalam suatu permasalahan bisa sampai 3 atau 4 pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri bisa berpendapat sampai 4 pendapat yang berbeda-beda waktunya dengan permasalahan yang sama. Ini yang memang seperti itulah. Syariat Islam ini sempurna, tetapi pendapat orang-orang di dalamnya itu tidak pernah sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita tutup di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.